Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ah hudah wa ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair wa anta Walhamdulillah ana bikhair. Nata'allam al-an fi ilmi an-nahwi. Mazilna natakallam fi bab al-mubtada wal khabar. Kita masih membahas tentang al-mubtada wal khabar, atau kita sedang membahas jumlah ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Apa al-jumlah al-ismiyah itu? Pola kalimat yang diawali oleh isim. Kemudian unsur utama penyusun jumlah ismiyah itu disebut apa? Mubtada dan khobar. Nah, kemarin kita sudah bahas definisi atau ta'rif atau pengenalan tentang mubtada. Apa itu mubtada? Al-ismu al-marfu'u al-ari anil awamili al-lafziyati. Ya, isim marfu' yang bebas dari amil lafzi, ya, amil lafzi. Kemudian khobar, apa khobar? Nah, al-ismul marfu'u al-musnadu ilaihi, ya, isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada, ya, yang disandarkan kepada mubtada. Nah, itu adalah komponen utama atau unsur utama penyusun jumlah ismiyah, ya. Nanti kita masih akan membahas itu. Nah, kemudian di dalam kitab Jurumiyah pun diterangkan, dijelaskan bahwasanya mubtada itu terbagi, ya, dari bentuknya. Mubtada itu terbagi ke dalam dua kelompok, ya. Ada ke dalam dua kelompok. Yang pertama zahir, ya. Yang kedua mudmar. Yang pertama zahir, yang kedua mudmar, ya. Nah, kemudian khobar pun terbagi dua, ya. Khobar pun terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama mufrad, khobar mufrad, ya. Yang kedua ghair mufrad, ya. Khobar ghair mufrad itu ada berapa macam? Ada 4 macam. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah, yang ketiga dzaraf, yang keempat jar majrur. Ya, ini nanti yang yang disebut dengan kalimat majmuk, bertingkat, ya. Nah, pada kesempatan ini kita masih akan membahas tentang mubtada dan khobar, ya, terutama tentang aturan-aturan yang berlaku pada mubtada dan khobar, yaitu dengan melihat contoh-contoh yang ditampilkan di dalam kitab Jurumiyah, ya. Dengan melihat contoh susunan mubtada khobar yang ada di dalam di dalam kitab Jurumiyah. Nah, sekarang kalian dibuka pembahasan jumlah ismiyahnya, halaman berapa? Halaman 15, ya. Halaman 15. Halaman 19, ya. Nah, sebelum pembahasan jumlah ismiyah, kita ada pembahasan bab pertama itu tentang pembagian isim ke dalam ma'rifat dan nakirah, ya. Yaitu pembagian isim berdasarkan penunjukan, makna penunjukan daripada isim tersebut, ya. Jadi isim-isim itu apabila dianalisa, ya, kita lihat dari sisi makna penunjukannya, maka isim-isim itu dapat terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama apa? Isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat itu adalah isim yang penunjukan maknanya itu sudah merujuk pada satu oknum tertentu, ya, tidak bersifat umum, tetapi bersifat merujuk kepada satu oknum. Nah, itu akan kita ulas sedikit, ya, karena nanti pembahasan tentang ma'rifat nakirah ini erat hubungannya dengan pembahasan mubtada wal
khobar, ya. Erat hubungannya dengan pembahasan jumlah ismiyah, ya. Nah, Ustadz akan berikan contoh, ya, bagaimana kalian bisa memahami bagaimana kita memahami konsep tentang isim ma'rifat dan isim nakiro, ya. Ini sebagai contoh, ya. Nah, isim ma'rifat itu apa saja yang ada di sana? Isim ma'rifat pertama domir, ya. Yang kedua isim alam atau nama. Yang ketiga isim mubham. Isim mubham itu yang termasuk isim mubham, isim isyarat diantaranya, ya. Kemudian isim istifham, ya. Kemudian isim mausul. Nah, ini isim mausul ini dalam bahasa kita mungkin nggak ada. Kalau isim istifham ada, kata tanya, ya. Nah, kemudian yang keempat yang tergolong isim ma'rifat itu apa? Isim yang berawalan alif lam. Dan yang kelima adalah gabungan, ya, idhofat atau gabungan kata dengan salah satu dari isim ma'rifat yang 4 tadi, ya. Oke. Ustadz akan berikan contoh untuk kelima macam kelima macam isim ma'rifat, contoh isim ma'rifat tersebut. Misalkan Ustadz bilang begini, Dhahabtu ila Karawang. Apa ini? Karawang, ya. Ila Karawang. Kemudian laki itu, lapoi itu atau laki itu, lapoi itu Ahmada gunakan. Wahua waqifun ama baitihi. Oke, ini dulu, ya. Oke, perhatikan ke sini semua. Perhatikan ke sini. Kamu nulis apa nanti? Awas, jangan ngelamun, ya. Oke, perhatikan. Ini contoh-contoh isim ma'rifat. Bagaimana cara memahami isim ma'rifat? Dhahabtu ila Karawang. Apa artinya? Saya pergi ke Karawang. Nah, ketika Ustadz bilang dhahabtu, saya pergi, ya, maka siapa yang dimaksud saya? Kamu nggak bakalan mikirin siapa-siapa. Yang kalian pikirkan langsung ada di pikiran kalian itu adalah orang yang berbicara. Betul nggak? Kalau misalnya dalam konteks ini Ustadz, ketika Ustadz bilang dhahabtu ila Karawang, siapa tuh itu? Ustadz. Ya, kalian nggak mikir kemana-mana. Nah, ini menunjukkan bahwasanya isim domir, ini domir, ya. Nah, isim domir itu tergolong isim ma'rifat. Nah, kenapa isim ma'rifat? Ya karena tadi ketika domir atau kata ganti itu disebutkan, kalian tidak mikir kemana-mana, tapi pikiran kalian akan merujuk pada satu oknum yang digantikan oleh kata tersebut. Dalam hal ini digantikan oleh kata tu. Dhahabtu ila Karawang. Saya pergi ke Karawang. Siapa saya? Ustadz dalam hal ini, ya, atau orang yang berbicara dalam hal ini. Paham, ya? Kemudian ila Karawang, ini isim bukan? Isim, nama, ya kan? Karawang, isim bukan? Isim. Nah, ketika Ustadz bilang Karawang, kalian akan mikir Jakarta, Surabaya, atau kemungkinan-kemungkinan yang lain, atau merujuk kepada satu kota? Kalian akan pikirannya langsung merujuk kepada satu kota. Nah, sini nak, perhatikan nak, ya, jangan sibuk sendiri, ya. Merujuk pada satu kota yang ada di Jawa Barat, ya, yang berbatasan ke sebelah barat dengan kota Bekasi.
ke sebelah timur selatan dengan Purwakarta, sana dengan Bogor dan lain sebagainya. Ya, kalian tidak bakalan berpikir kemana-mana, merujuk kepada satu lokasi, kepada satu oknum yang memiliki nama ini. Ya, ini disebutnya isim apa? Alam. Ya, ma'rifat. Sudah dua nih. Laqoi itu Ahmada. Apa artinya? Saya berjumpa Ahmad. Saya berjumpa dengan Ahmad. Nah, ini berarti masih sama. Masih ketika Ustadz bilang Ahmad, kalian mikirinnya semua laki-laki atau laki-laki yang dengan nama itu? Laki-laki dengan nama itu yang sudah kalian kenal. Nah, maka ini disebutnya isim ma'rifat. Ya, kenapa? Karena pikiran kita udah nggak kemana-mana lagi kepada oknum tersebut. Hunaka, di sana. Ketika Ustadz bilang di sana, di mana? Di mana? Di mana? Yang tadi disebutkan, di mana Ustadz ketemunya? Apa? Ustadz pergi kemana? Paham ya? Berarti ini juga sudah tertentu. Ini isim isyarat. Ini isim apa? Isyaratnya tergolong isim mubham. Ya, tergolong isim mubham. Nah, berarti isim mubham itu ma'rifat. Ya, karena ketika disebutkan kita sudah pikiran kita udah nggak kemana-mana. Bukan artinya di sana itu di mana-mana, tetapi di sana itu di suatu tempat yang memang sudah kita kenal bersama, ya, antara si pembicara dan si pendengar. Wa huwa waqifun amama baitihi. Baitihi, rumahnya siapa? Ahmad. Baitihi. Nah, ini gabungannya kalau disebut amama bait, amama baitin, ya, di depan sebuah rumah, maka pikiran kamu ya rumah siapa saja, menghadap kemana saja, ya nggak? Tapi ketika baitihi ini diidopatkan kepada domir, diidopatkan kepada isim ma'rifat, maka dia menjadi ma'rifat. Ya, ini idopat bil ma'rifat, diidopatkan kepada isim ma'rifat. Apa yang belum ada? Yang alif lam, ya, yang alif lam, ya. Wa huwa waqifun amama baitihi. Indahu as-sayyar, misalkan, ya. Nah, di dekatnya ada mobil. Nah, ini ya. Mobil itu, ya, di dekatnya ada mobil itu. Berarti mobil yang sudah dikenal bersama. Ya, ini beralif lam. Beralif lam. Nah, ini apa contoh-contoh isim ma'rifat. Nah, kalau ada isim yang dia itu bukan domir, bukan isim alam, bukan isim mubham, tidak diidopatkan kepada isim ma'rifat, tidak beralif lam, berarti isim tersebut adalah isim nakirah. Paham ya? Isim nakirah. Contoh isim nakirah itu seperti kata rojulun. Ya, rojulun. Kalau Ustadz bilang begini, laki itu rojulan, gunakan. Ya, saya bertemu dengan seorang laki-laki di sana. Maka pikiran kalian yang penting jenis kelaminnya laki-laki. Enggak si A, enggak si B, yang penting pokoknya kalau dia laki-laki ya udah masuk ke dalam cakupan kata rojulan tersebut. Nah, itu disebutnya isim nakirah. Jadi isim nakirah itu pemaknaannya itu, ya, penunjukannya itu masih menyebar pada jenisnya, bersifat umum, tidak khusus kepada satu oknum. Nah, itu tentang pembahasan isim ma'rifat dan isim nakirah. Nah, apa hubungannya sekarang? Ya, apa hubungannya pembahasan isim ma'rifat dan isim nakirah? Perhatikan, kita akan mulai sekarang membahas contoh-contoh yang ada di kitab Jurumiyah, ya, contoh-contoh mubtada khobar yang ada di dalam kitab Jurumiyah. Ya, aturan, silahkan disiapkan buku tulisnya, tapi sebelum ditulis perhatikan dulu di sini, ya. Aturan-aturan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Ya, ada aturannya. Ya. Aturan-aturan mubtada dan khobar. Ya, coba kamu perhatikan di contoh mubtada khobar. Nah, di sini apa? Zaidun qaimun, terus az-zaidani qaimani, terus az-zaiduna
qaimun. Nah, perhatikan. Zaidun qaimun. Sekarang Zaidun, apa fungsi kalimatnya? Tarkibnya apa? Mubtada. Ma'rifat nakirah? Ma'rifat. Ini yang pertama, pada dasarnya mubtada itu berupa isim apa? Ma'rifat. Ya, berupa isim ma'rifat, baik yang zahir maupun yang domir. Kalau domir sudah pasti isim ma'rifat. Ya, yang zahir seperti nama. Contoh di situ apa? Zaidun qaimun. Ya, ini contoh-contohnya. Misal contoh-contohnya, pertama seperti Zaidun qaimun. Nah, adapun khobar, kalau khobar itu bisa ma'rifat, bisa berupa isim nakirah. Bisa berupa isim ma'rifat, bisa berupa isim nakirah. Contoh yang kedua seperti kata huwa qaimun. Contoh ketiga seperti hadza qaimun. Ini yang pertama. Mau ditulis dulu yang pertama? Ya, silakan ditulis dulu. Biar sambil diresapi satu-satu ya. Ingat nih, aturan mubtada dan khobar. Yang pertama, mubtada itu berupa isim ma'rifat pada dasarnya, ya, pada dasarnya. Nah, nanti berarti ada keluar dari ketentuan dasar, ya. Nah, ini yang dasarnya dulu kita pahami. Kenapa? Pulpennya kenapa? Penghapus. Ya, jangan dihapus. Dilanjut aja. Yazid, jumlah ismiyah itu apa, Nak? Pola kalimat yang diawali apa tuh? Isim apa fi'il? Isim. Oji, kalau jumlah ismiyah komponen utamanya apa? Mubtada dan khobar. Diingat-ingat ya. Hafid, mubtada itu apa sih? Mubtada itu isim marfu yang bebas dari amil lafzi. Andra, khobar itu apa, Andra? Isim marfu yang disandarkan kepada mubtada, al-musnadu ilaihi. Ini yang pertama ya, ketentuan pertama. Pada dasarnya mubtada itu berupa isim ma'rifat. Ayo boleh. Nulisnya agak cepat ya. Jangan lambat-lambat nanti ketinggalan nih. Udah belum Sahal? Nah, jangan sambil ngelamun. Nggak ada kan di situ? Nggak ada yang ketangkep. Udah semua nyatetnya? Sekarang yang kedua. Nah, coba kalian perhatikan. Kalian sudah di kelas 7 sudah pernah dikenalkan dengan istilah
mudzakkar muannas belum? Udah ya. Apa artinya mudzakkar? Maskulin. Ya, maskulin. Maskulin itu rojulia. Ya. Sebangsa laki-laki, ya. Jadi bukan jenis kelamin, kata itu gender. Ya, maskulin. Mudzakkar. Karena nanti yang kalau misalkan mudzakkar itu diartikan sebagai laki-laki, masa si pulpen disebut laki-laki? Ya enggak. Kolamun mudzakkar manas. Mudzakkar, terus kamu bilang nih laki-laki. Wah, nanti kamu bisa kalah saingan sama ini nih. Berebut akhwat. Ya, jadi bukan jenis kelamin ya, gender. Gender itu beda dengan jenis kelamin. Oke, kalau muannas, feminin, gitu ya, sesuatu yang bersifat feminin. Oke, nah berarti sekarang kita bisa lanjut ke aturan yang kedua, ya, mubtada dan khobar harus sama gendernya, ya, harus sama gendernya. Berarti kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar, ya. Contoh, kalau misalkan di sini Zaidun, ya, Zaidun qaimun. Nah, kalau di sini mubtadanya muannas, misalkan Maryamu, jadi apa? Qaimah, ya. Qaimatuh. Silakan tulis. Mubtada dan khobar harus sama gendernya. Atau kita tambahin biar kamu nggak lupa, mudzakkar muannasnya, ya. Mudzakkar muannasnya. Yazid nih, Ustadz nanya gini. Yazid ini ada contoh misalnya kalimat begini, benar salah menurut Yazid? Al ustadu hadirotun, benar salah? Benar. Masa Allah, banci dong kalau begitu. Nah, benar salah? Salah. Ya, karena apa? Karena mubtadanya mudzakkar, khobarnya muannas, nggak boleh, harusnya sama-sama mudzakkar. Ya Yazid, ngerti nggak? Dan yang penting Yazid mah sehat, ya, makannya enak tiap hari, walaupun sama teri, sama nggak apa-apa, Ustaz mah senang, dadah, ya. Yang penting kamu sehat, kamu senang tinggal di pondok, ya kan? Kalau udah di rumah nanti udah nggak bisa baca kitab di rumah itu, main game melulu, ya kan? Nah, kalau di sini kalaupun kita baca kitabnya susah gitu kan, ya karena memang tidak semua harus jadi ustadz, ya nggak? Nanti kalau semuanya jadi ustadz, siapa yang jualan di pasar? Ayo, ya nggak? Nah, tetapi semuanya harus jadi orang soleh, ya. Tidak semua harus jadi ustadz, tetapi semua harus jadi orang soleh, ya. Oke. Percuma jadi ustadz juga kalau nggak soleh, ya nggak? Nah, yang penting solehnya. Lanjut ya, udah semua nulisnya? Oke, kita lanjutkan, kita hapus ini karena terlalu rendah. Nomor 3. Nomor 3. Mubtada dan khobar harus
sama tingkatan bilangannya. Tingkatan bilangan dalam bahasa Arab itu ada berapa? Ada 3 macam. 1 mufrad, 2 musanna, yang ketiga jama', ya. Ada 3 ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau mubtadanya mufrad, khobarnya juga harus isim mufrad. Begitu, mubtadanya isim musanna, khobarnya isim musanna. Kalau mubtadanya jama', khobarnya juga harus jama'. Seperti contoh di jurumiyah tadi itu ada apa? Zaidun qaimun. Ya, qaimun. Zaidun muzakkar muannas. Muzakkar. Qaimun muzakkar, karena harus sama-sama muzakkar. Zaidun mufrad, musanna jama'. Mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Paham ya? Oke. Yang kedua apa? Az-zaidani qaimani. Ya, az-zaidani qaimani. Coba az-zaidani qaimani jumlah apa? Ismiyah. Mana mubtadanya? Az-zaidan. Ma'rifat nakiro? Ma'rifat pakai alif lam. Kalau nggak pakai alif lam jadi nakiro. 2 orang Zaid. Yang mana? Kan gitu ya. Baik, kalau 2 orang Zaid itu jelas. Nah, kemudian di marfu nggak? Marfu. Tandanya apa? Alif. Kenapa alif? Isim musanna. Nah, berarti mubtadanya isim musanna, khobarnya juga isim musanna. Ya. Yang ketiga, contoh yang ketiga di dalam kitab jurumiyah itu adalah az-zaiduna qaimuna. Ya, az-zaiduna qaimuna, coba kalian i'rab. Az-zaiduna qaimuna jumlah ismiyah. Mubtadanya az-zaiduna atau az-zaiduna mubtada, dirofakan tandanya waw. Kenapa? Jama' muzakkar salim. Qaimuna khobar, dirofakan tandanya waw, karena jama' muzakkar salim. Jadi itu namanya ma'irab ya. Az-zaiduna mubtada, terus dirofakan, sebutkan i'rabnya. Jadi sebutkan jabatan kalimatnya, fungsi kalimatnya, ya. Sebutkan fungsi kalimatnya, sebutkan hukum i'rabnya, sebutkan tanda i'rab yang digunakan. Oke. Az-zaiduna mubtada, itu jabatan kalimatnya. Hukum i'rabnya rofa, tanda i'rabnya waw. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh yang mudzakkar. Contoh yang muannas misalkan apa? Fatimah, ya. Fatimatu qaimatun. Ya. Terus al-Fatimah al-Fatimatani qa'imatani. Terus al-Fatimatu pakai jamak muannas salim. Al-Fatimatu qa'imatun. Ya, silakan dicatat.
Ya. Sahal, yang cepat nulisnya Sahal. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum dilanjutkan, nih Ustadz mau nanya dulu nih, ini benar salah nih ya. Jawab benar atau salah. Benar apa salah? At-tullabu qaimuna. Benar salah? Semua bilang salah? Rofi benar salah? Benar. Ya, Andra, benar salah? At-tullabu qaimuna. Salah. Kenapa? Mubtadanya? Ini mufrad apa jama'? Jama' apa namanya? Jama' taksir. Kalau mufradnya apa? Tolibun, at-tolibu. Paham ya? Ya, ini benar. Saya tambah lagi contohnya. Ya, kamu kasih keterangan ini jama' taksir, ini jama' mudzakkar salim. Ya, boleh sama-sama jama'. Ya, sama-sama jama'. Kasih keterangan. Ya, tulabu jama' taksir. Apa nak? Iya. Dah ya. Nah, sekarang yang ke berapa? Yang keempat, aturan yang keempat. Aturan yang pertama tadi apa? Pada dasarnya mubtada itu berupa isim ma'rifat. Kemudian yang kedua, mubtada dan khobar itu harus sama gendernya. Yang ketiga, mubtada dan khobar itu harus sama tingkatan bilangannya. Ya. Kemudian yang keempat, pada dasarnya ya, pada dasarnya mubtada itu terletak sebelum khobarnya. Ya. Itu contoh-contoh tadi kan seperti itu ya. Di pada dasarnya mubtada itu terletak sebelum khobarnya. Jadi mubtada dulu baru khobar. Ya, itu dasarnya seperti itu.
Ya, perhatikan. Nanti dulu nulisnya ya. Pada dasarnya mubtada itu terletak sebelum khobarnya. Makanya disebut mubtada. Mubtada itu yang didahulukan, ya. Mubtada itu yang didahulukan, yang dipermulakan. Ya. Khobar artinya kabar, beritanya, ya. Kayak tadi Zaidun itu disebut mubtada karena dia didahulukan posisinya. Kemudian qaimun disebut khobar karena qaimun itu beritanya, berita tentang Zaid. Jadi berita bahwa Zaid itu berdiri. Paham ya? Oke. Nah, akan tetapi ada kalanya khobar didahulukan daripada mubtada. Ada kalanya khobar itu didahulukan daripada mubtada. Ya, kalau secara makna tentu ada tujuan. Ya, ada tujuan. Ada tujuannya, diantaranya mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Khobar itu kan harusnya diakhirkan daripada mubtada, lalu didahulukan. Nah, itu punya tujuan, diantaranya pengkhususan, ya. Nah, contoh sekarang khobar didahulukan dari mubtadanya antara lain yang pertama jika khobarnya berupa jar majrur. Seperti apa? Seperti misalkan ucapan alaikum salam. Alaikum salam. Nah, alaikum ini khobar, ya. Ini khobar. Mana mubtadanya? Assalamu, ini mubtadanya, diakhirkan. Ya. Jadi jika khobarnya berupa jar majrur, bisa saja dia didahulukan dari mubtadanya. Gimana? Jika khobarnya berupa jar majrur, bisa saja didahulukan dari mubtadanya. Nah, karena ini khobarnya yang didahulukan, maka kita tambah istilahnya dengan khobar muqaddam. Khobar apa? Muqaddam itu yang didahulukan. Mubtadanya karena diakhirkan disebut dengan mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Silakan dicatat dulu. Objek. Ayo. Ya, jadi pertama jika khobarnya berupa jar majrur. Udah ini aja dulu ya. Nanti akan kita tambah lagi. Ya. Jadi masih ada nanti kasus di mana khobar didahulukan daripada mubtadanya. Ya, selain daripada ini yang paling sering ya. Nanti yang paling sering itu seperti misalkan khobarnya
berupa jar majrur didahulukan. Contohnya alaikumussalam. Seperti contoh lagi misalkan li akun wahidun. Apa artinya? Hah? Ada li akun wahidun. Apa artinya? Saya punya seorang saudara. Saya punya satu orang saudara. Li akun wahidun. Nah, perhatikan li ini apa? Jar majrur. Lam dan ini saya kan? Anak ini, anak. Jadi ya, ini li. Jadi saya punya akun saudara. Mana mubtadanya? Akun. Mubtadanya akun. Nah, ketika mubtadanya diakhirkan seperti ini, khobarnya didahulukan, mubtada bisa berupa isim nakiro. Tuh lihat ya, tapi nantilah itu mah. Ya. Tadi kan dasarnya mubtada isim makrifah. Dah, gitu aja dulu. Kita lanjut. Nah, selain jar majrur jadi satu jika khobarnya berupa jar majrur. Ustaz hapus saja dulu ini ya. Nah, kan sudah nulis belum? Sudah ya. Nah, sekarang kita ganti jika khobarnya berupa zorof. Zorof itu seperti amama, indah. Ya. Seperti misalkan indi, inda Zaidin, apa misalkan? Baitun, inda Zaidin, baitun, ya. Inda Zaidin, baitun. Di dekat Zaid ada rumah. Atau boleh Zaid punya rumah, boleh itu artinya, ya. Nah, inda Zaidin di sini khobar. Baitunnya mubtada, ya. Nah, khobarnya khobar apa kalau didahulukan? Muqaddam. Mubtadanya muakhor. Ya, silakan dicatat. Yang kedua ya, ini diganti nih. Jika khobarnya berupa zorof, maka khobar bisa saja didahulukan dari mubtadanya. Ya. Kamu siapa namanya, Nak? Fikri. Ya, kita ini Nurholi. Fikri Nurholi. Besar masih ketuker wae, sama-sama kecil badannya. Fikri Nurholi. Alas katabtum. Sekarang rokam al-khamis, ya. Ar-rokmul khamisu, al-khamis. Yang keberapa? Kelima. Yang kelima. Ini kelewat harusnya dari tadi, ya. Mubtada apa? I'rab mubtada dan khobar adalah marfu atau rofa, ya, marfu atau rofa. Contoh-contohnya sudah ada semua tadi, ya. Nah, rofa itu bisa pakai doma, bisa pakai apa? Alif, bisa pakai waw.
Nah, ini selesai tentang aturan-aturan yang berlaku pada mubtada dan khobar. Oke.